Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Dwi Tarayunita, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Untirta. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video pembelajaran mengenai sosialisasi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran sosiologi dengan materi sosialisasi. Nah, untuk mempermudah kalian dalam memahami materi tersebut, Ibu sudah membagi dalam beberapa poin. Yang pertama ada pengertian sosialisasi, yang kedua ada bentuk-bentuk sosialisasi, dan yang ketiga ada agen dalam sosialisasi. Baik, langsung saja kita mulai pada materi yang pertama. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang nilai dan norma. Nah, di mana seperti yang kita ketahui, nilai merupakan suatu pandangan berupa baik atau buruk terhadap sesuatu. Sedangkan norma merupakan suatu aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, proses penerapan nilai dan norma itulah yang disebut dengan sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses perkembangan individu, di mana setiap individu tentunya akan memahami dan mengerjakan nilai dan norma dari satu generasi ke generasi lainnya. Kira-kira kapan ya proses sosialisasi itu dimulai? Nah, proses sosialisasi itu dimulai ketika kita dilahirkan sampai kita ketemu dengan azalnya. Salah satu contoh aktivitas manusia yang berupa sosialisasi yaitu menggosok gigi sebelum tidur, mencuci tangan sebelum makan, ataupun pola membersihkan rumah. Proses penerapan kebiasaan itulah terdapat nilai dan norma yang bisa diajarkan dan diterapkan oleh setiap manusia. Nah, itulah yang disebut proses sosialisasi. Nah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sosialisasi. Dalam sosialisasi terdapat dua bentuk. Yang pertama ada sosialisasi primer dan yang kedua ada sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi awal sebelum individu memasuki ke dalam bagian masyarakat. Nah, salah satu contoh sosialisasi primer ini adalah sosialisasi yang terjadi dalam keluarga. Dalam sosialisasi primer ini, peran orang tua sangatlah penting karena orang tua yang dapat membentuk suatu kepribadian anak untuk menjadi yang lebih baik. Oleh karena itu, kepribadian suatu anak bergantung kepada latar belakang dari keluarganya. Selanjutnya yaitu sosialisasi sekunder. Nah, sosialisasi sekunder ini merupakan sosialisasi di luar dari lingkup keluarga, yaitu dari lingkup sepermainan, lingkup sekolah, atau lingkungan yang lainnya. Dalam sosialisasi ini, individu belajar banyak mengenai peran-peran yang ada di masyarakat. Jadi, pada intinya, sosialisasi primer dilakukan di dalam suatu keluarga, sedangkan sosialisasi sekunder dilakukan di lingkup luar keluarga. Nah, selanjutnya yaitu ada agen sosialisasi. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa itu agen sosialisasi? Nah, agen sosialisasi merupakan pihak-pihak yang memiliki andil dalam penerapan sosialisasi. Agen sosialisasi yang pertama yaitu ada keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang utama dalam proses penerapan nilai dan norma sehingga akan membentuk kepribadian seorang individu tahap awal semenjak ia dilahirkan sampai akhirnya tiba pada agen sosialisasi yang kedua, di mana ketika manusia mulai memasuki ke dalam ranah pendidikan yaitu sekolah. Sekolah merupakan agen sosialisasi yang cukup penting dalam penerapan nilai dan norma. Selain sekolah juga terdapat teman sebaya atau teman sepermainan. Nah, dalam sosialisasi ini dapat memperkuat atau dapat memperhambat proses pemahaman atau penerapan nilai dan norma. Kemudian, agen sosialisasi berikutnya yaitu media, di mana peran media saat ini sangatlah penting dalam proses penerapan nilai dan norma. Nantinya dapat menambah pemahaman atau wawasan dari seorang individu tersebut. Dalam proses pengajaran nilai dan norma ini melahirkan dua pola sosialisasi. Yang pertama ada sosialisasi sempurna dan pola sosialisasi tidak sempurna.
Sosialisasi sempurna itu terjadi ketika seseorang individu menerapkan suatu nilai dan norma dengan baik. Sedangkan pola sosialisasi tidak sempurna itu terjadi ketika seseorang individu tidak menerapkan atau tidak melakukan nilai dan norma dengan baik yang akan menyebabkan penyimpangan sosial. Nah, selanjutnya yaitu ada penyimpangan sosial. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa itu penyimpangan sosial dan apa aja yang menyebabkan penyimpangan sosial itu terjadi? Materi penyimpangan sosial akan Ibu bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, untuk materi sosialisasi Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.